Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Disinilah cerita-cerita gelap itu bermulai. Cerita yang tak sempat kau dengar, atau mungkin sengaja disembunyikan. Matikan lampumu, pasang headsetmu, dan pastikan kamu tidak sendirian. Rina, seorang perawat muda, baru saja lulus dan bekerja di sebuah rumah sakit harapan sehat. Sebuah rumah sakit tua yang terletak di pinggiran kota. Rumah sakit itu sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda dan dikenal sangat angker. Meski bangunannya sudah direnovasi beberapa kali, beberapa bagian tetap terjaga dengan ciri khas lama. Dinding yang retak, lantai kayu yang berderit, dan pencahayaan yang redup memberi nuansa yang sangat suram. Rina banyak mendengar cerita tentang rumah sakit ini dari sesama staf, tentang roh-roh yang tidak tenang dan ruangan-ruangan yang tak pernah digunakan lagi. Namun, cerita yang paling sering didengar Rina adalah tentang ruang 309. Ruangan itu selalu dipandang dengan penuh ketakutan oleh para perawat dan dokter. Tak ada yang berani menginap atau bekerja di sana pada malam hari. Konon, pasien yang dirawat di ruangan itu selalu meninggal dalam waktu singkat. Dan beberapa bahkan mengaku melihat sosok bayangan yang berdiri di pojok ruangan. Pada malam pertama Rina bertugas, ia merasa cemas, tapi mencoba untuk tetap tenang. Semua ini hanya cerita kosong, pikirnya. Namun, tak lama setelah ia masuk ke ruangan jaga, bel peringatan berbunyi. Papan monitor menunjukkan ruang 309, di mana ruangan tersebut paling dihindari oleh perawat-perawat dan dokter di sana. Rina tertegun sejenak. Ia tahu ruangan itu kosong karena tidak ada pasien yang dirawat di sana. Semua pasien di sayap timur sudah dipindahkan ke sayap barat yang lebih baru. Namun, entah kenapa, perasaan aneh mendorongnya untuk memeriksa. Dengan langkah tergesa, ia menuju ke ruangan tersebut. Saat tiba di depan pintu, ia merasa udara di koridor menjadi lebih dingin dan menusuk tulang. Dan dinding-dinding rumah sakit seperti mendesir, seolah berbisik sesuatu yang tidak bisa didengar. Pintu ruangan 309 terbuka dengan sendirinya. Ruangan itu gelap, dengan hanya sedikit cahaya lampu dari koridor yang tembus melalui celah-celah jendela. Debu-debu yang menutupi lantai dan perabotan memberikan kesan seolah-olah ruangan ini sudah lama tidak digunakan. Namun, di atas ranjang pasien, ia melihat sosok seorang pria tua yang terbaring lemah, dengan wajah yang sangat pucat. Selang oksigen terpasang di hidungnya. "Ada apa, Pak? Apa yang terjadi, Pak?" tanya Rina dengan penuh hati-hati. Pria itu membuka mata perlahan. "Air," katanya dengan suara yang sangat lemah. "Tolong beri saya air." Rina terkejut. Namun instingnya sebagai perawat membuatnya segera mencari gelas dan botol air di meja samping tempat tidur. Saat ia berbalik untuk memberikan air, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan pria itu sudah menghilang. Rina terdiam di tengah ruangan. Ranjang yang tadinya kosong, kini kembali tertutup selimut yang kusam. Dia menoleh ke sekeliling. Suasana menjadi semakin mencekam. Di luar ruangan, koridor rumah sakit tampak lenggang. Tapi terdengar suara langkah kaki yang pelan. Rina merasakan ketegangan yang semakin meningkat.
seolah ada yang mengawasinya dari balik kegelapan. Dengan gemetar, Rina melangkah mundur menuju pintu. Ia segera meninggalkan ruangan tersebut. Tapi sebelum ia menutup pintu, ia melirik ke arah jendela. Dan di sanalah ia melihatnya. Pria tua itu kini berdiri di dekat jendela, menatapnya dengan senyum yang tidak manusiawi. Wajahnya semakin gelap, seakan bayangan hitam menelan seluruh bentuk tubuhnya. Matanya kosong, seolah tidak ada kehidupan di sana. Rina menutup pintu dengan cepat, berlari keluar dari sayap timur dan menuju ruang jaga. Tapi, bahkan setelah ia meninggalkan ruangan tersebut, perasaan tidak nyaman tetap menghantuinya. Pada malam itu, ia mencoba untuk tidur. Tapi, rasa takut terus mengganggunya. Ia mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan dan langkah kaki yang mengelilingi ruangan kerja. Ketika ia menoleh ke jendela, ia melihat bayangan samar yang bergerak cepat di luar sana. Suasana rumah sakit terasa semakin menekan, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, menunggu untuk muncul. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk bertanya kepada perawat senior yang bekerja di rumah sakit itu. Apa yang sebenarnya terjadi di ruangan 309? Tanyanya dengan hati-hati. Perawat senior itu terdiam sejenak. Lalu dengan suara rendah menjawab, "Kau melihatnya? Itu adalah pria tua yang terakhir dirawat di sana, Rin. Namanya Pak Budi. Dia menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan dia meninggal di ruangan itu tepat pukul 2 dini hari 3 tahun yang lalu." Rina terkejut. Tapi mengapa ruangan itu masih kosong? Perawat senior itu menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepala. Setelah Pak Budi meninggal, banyak perawat yang merasa aneh setiap kali berada di sana, Rin. Beberapa bahkan mendengar suara tangisan atau bisikan nama mereka di malam hari. Tidak ada yang berani masuk ke ruangan itu lagi. Mereka bilang roh Pak Budi masih tinggal di sana. Tapi aku nggak tahu, karena aku sendiri belum pernah merasakan itu, Rin. Rina merinding mendengar cerita itu. Ia baru menyadari bahwa dirinya menjadi bagian dari cerita horor yang selama ini diceritakan orang. Sejak malam itu, Rina tidak pernah lagi berani jaga malam sendirian. Setiap kali melintas di depan ruangan, tepatnya di ruangan 309 itu, ia merasa ada yang mengawasi. Dan sesekali, dari dalam ruangan itu, terdengar suara bisikan yang lemah, seperti panggilan, meminta bantuan. Namun, siapa yang berani menolong? Di malam-malam berikutnya, Rina seringkali terbangun dengan perasaan aneh, seolah ada yang mengawasinya dari balik bayangan. Suara-suara bisikan semakin sering terdengar, semakin dekat, seolah memanggil namanya. Tapi setiap kali ia menoleh, tak ada siapapun di ruangan itu. Hanya keheningan yang menyesakkan. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang 309? Apakah benar hanya roh Pak Budi yang menghantui? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan? Mungkin Rina hanya menjadi bagian dari permainan takdir yang lebih besar, di mana setiap perawat yang masuk ke dalamnya, pada akhirnya tak pernah benar-benar keluar dengan utuh.